Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dilimpahi keselamatan, sehingga hari ini kita dapat belajar dengan tidak ada halangan sesuatu apapun. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, melanjutkan materi kita minggu lalu tentang kewajiban dan hak. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima sejak lahir. Jadi, selain kewajiban yang harus kita laksanakan, kita juga mendapatkan hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Ya. Antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Setelah melaksanakan hak, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Contohnya, sebagai seorang anak, kita berkewajiban untuk patuh terhadap orang tua. Nah, setelah kita mematuhi orang tua kita, maka kita mendapatkan hak kita sebagai anak, yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua. Contoh yang lain, sebagai seorang murid, kita berkewajiban untuk datang ke sekolah tepat waktu. Nah, setelah melaksanakan kewajiban itu, maka kita berhak, yaitu untuk mendapatkan pelajaran. Jadi, kewajiban dan hak itu saling berkaitan. Kali ini kita akan membahas hak kita sebagai warga di lingkungan masyarakat. Ya, hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan pelayanan. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan untuk mengurus administrasi kependudukan. Ya, setiap anak yang lahir itu kan harus mempunyai akta kelahiran. Untuk apa akta kelahiran tersebut? Akta kelahiran adalah dokumen pribadi yang fungsinya sangat banyak. Kegunaannya diantaranya untuk mendaftar sekolah. Selain itu untuk mengurus kartu tanda penduduk dan juga untuk mengurus kartu yang lainnya seperti paspor dan kartu keluarga. Nah, untuk apa dokumen-dokumen itu? Dokumen-dokumen itu adalah untuk menunjukkan jati diri atau identitas seseorang, ya. KTP sangat diperlukan. Setiap warga yang sudah berusia 17 tahun berkewajiban untuk memiliki KTP. Nah, KTP itu dapat diproses dengan syarat yaitu akta kelahiran. Tuh. Nah, yang kedua yaitu sebagai warga berhak untuk mendapat perlindungan dan rasa aman. Perlindungan yang dimaksud di sini yaitu perlindungan dari bahaya yang mengancam pribadi atau barang-barang yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Misalnya kita kehilangan suatu benda, maka kita berhak untuk mendapat perlindungan dari pihak yang berwajib, yaitu misal kita kehilangan suatu benda, kita bisa melaporkan kepada kepolisian, maka kepolisian akan mengurus masalah kita tersebut. Selain itu kita juga harus mendapatkan rasa aman dari bahaya ataupun rasa aman dari segala sesuatu yang dapat mengancam keselamatan. Yang ketiga yaitu sebagai warga kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, menyampaikan pendapat itu diatur dalam undang-undang sehingga siapapun berhak untuk menyampaikan pendapatnya dengan syarat cara menyampaikan pendapat harus dengan sopan santun. Yang keempat, kita berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, maksudnya yaitu mendapatkan keadilan. Yang kelima, kita berhak untuk bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitar, ya. Jadi kita boleh bersosialisasi dengan teman kita, dengan tetangga kita. Itu adalah hak sebagai warga negara dalam lingkungan masyarakat. Selain
mendapatkan hak kita sebagai warga di lingkungan masyarakat, kita juga harus menghargai hak warga di lingkungan masyarakat. Nah, contoh-contoh yang bisa kita lakukan menghargai hak warga di lingkungan masyarakat yaitu ketika kita berada di tempat umum, maka kita tidak boleh memonopoli tempat tersebut, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat kita berada di kendaraan umum. Misalkan orang yang lebih tua atau ibu-ibu yang sedang hamil, itu adalah mereka yang lebih membutuhkan tempat duduk dibandingkan kita. Yang kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk keperluan pribadi. Fasilitas umum itu contohnya apa saja? Ya, bisa berupa terminal, kendaraan umum, toilet umum, stasiun, alun-alun, itu adalah termasuk fasilitas umum. Ketika berada di tempat-tempat seperti itu, kita tidak boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi karena itu adalah digunakan untuk umum atau untuk orang banyak. Yang ketiga, cara menghargai hak warga di lingkungan masyarakat yaitu dengan tidak mengaktifkan barang elektronik dengan suara yang keras. Ya, jadi ketika kalian mempunyai benda elektronik, kita tidak boleh menggunakannya dengan suara yang keras. Karena apa? Itu bisa mengganggu ketenangan umum. Maka jika kita ingin menyalakan radio, maka secukupnya, suaranya secukupnya, tidak boleh terlalu keras. Demikian juga ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, maka tidak boleh dengan suara yang berisik karena itu bisa mengganggu ketenangan umum. Yang keempat yaitu menghargai pendapat orang lain, karena setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, mengutarakan pendapatnya, maka kita harus menghargai pendapat orang lain, walaupun misalnya pendapat orang lain itu tidak sama dengan pendapat kita, tetapi kita harus tetap menghargainya. Demikian tadi penjelasan tentang hak kita sebagai warga di lingkungan masyarakat. Semoga yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.